Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar adik-adik semua di sana? Sebelum itu, perkenalkan saya Desi Indah Permatasari. Kalian bisa memanggil saya Kak Desi. Hari ini kakak mau cerita tentang katak yang berbunyi ketika hujan. Ada alasannya kenapa katak selalu berbunyi ketika hujan. Nah, ceritanya itu bermula dari di sebuah kolam kecil hidup sebuah keluarga katak yang ada induk katak dan ada anak katak. Induk katak itu penyayang sekali, tapi dia sangat pusing dibuat oleh anak katak. Kenapa? Karena anak katak itu nakal sekali. Dia selalu saja membalikan kata-kata ibunya. Jika si induk katak berkata untuk pergi ke pinggir sungai, anak katak malah pergi ke atas bukit. Kelakuan itu selalu membuat ibu pusing. Nah, ada contoh lain. Ketika induk katak ingin mengajarkan katak untuk bersuara yang seperti anak katak lainnya, anak katak malah membalikkan kata-katanya. Jadi ibu berkata begini, "Anakku, kamu harus bisa bersuara seperti anak katak lainnya. Bersuaralah seperti ini. Ikuti ibu ya. Ini krebek, krebek." Nah, sayang, anak katak malah berbunyi seperti ini. Krebek, krebek. Ibu induk katak cuma bisa geleng-geleng kepala mendengar kelakuan anak ini, melihatnya. Jadi induk katak sekali lagi berkata, "Bukan begitu, begini suaranya. Krebek, krebek, bukan krebek." Tapi si anak katak terus berbunyi krebek, krebek, krebek. Ibu melihat itu, ibu hanya segeleng-geleng kepala saja. Hari demi hari pun berlalu. Suatu hari induk katak jatuh sakit. Sakitnya tak ada yang bisa menjengukkannya. Jadi ibu berpesan kepada si anak katak, "Anakku, jika suatu saat ibu meninggal, kamu mengkuburkanlah tubuh ibu di pinggir sungai, jangan di atas bukit." Ibu berkata seperti itu bukan karena dia ingin dikubur di pinggir sungai. Dia jelas-jelas ingin dikubur di atas bukit, di tempat yang paling aman. Tapi ibu tahu kebiasaan anaknya yang suka membalikan kata-katanya. Jadi ibu berpikir jika dia meminta si anaknya ini untuk menguburkan pinggir sungai, pasti anaknya akan melakukan hal sebaliknya, yaitu menguburkan dirinya di atas bukit. Tapi ibu tidak tahu apa yang malah akan dilakukan oleh anaknya ini. Jadi ketika akhirnya si induk katak meninggal, si anak katak ditinggalkan sendirian, ditinggalkan sebatang kara. Si anak katak bersedih karena sekarang dia tidak punya siapa-siapa. Dia berpikir selama ini dia tidak melakukan hal baik kepada ibunya. Jadi dengan pikiran itu dia berkata, "Ibu sudah pergi, jadi aku akan melakukan permintaan terakhirnya."
Dengan itu, si anak katak menguburkan tubuh ibunya di pinggir sungai. Dengan air mata yang terus bercucuran, dia menangis, tapi dia melakukan permintaan terakhir ibunya. Lalu, setelah dia selesai menguburkan ibunya, dia pun kembali ke rumah. Seminggu kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Apa yang terjadi ketika hujan turun? Air sungai akan meluap dan pasti akan terjadi banjir. Anak katak risau, khawatir, gimana dengan kuburan ibunya yang berada di pinggir sungai? Kalau hujan turun dengan lebat seperti ini, pasti kuburan ibunya akan hanyut di bawah arus sungai. Dengan itu, dia pun pergi di tengah hujan itu mendatangi kuburan ibunya. Dia duduk di dekat kuburan ibunya, nangis sedih sekali sambil bersuara seperti ini. Rebek, rebek. Dia tuh berbunyi seperti itu, seolah dia sedang bersedih. Dia khawatir bagaimana nanti dengan kondisi kuburan ibunya. Kenangan satu-satunya dari ibunya itu. Itulah kenapa ketika hujan turun, kita akan mendengar suara katak berbunyi. Suara itu akan menandakan bahwa ada seekor anak katak yang sedang bersedih menunggui kuburan ibunya yang ada di pinggir sungai. Takut kalau kuburan itu akan dihanyutkan oleh arus sungai. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kalian dapat? Salah satunya, kalian harus selalu menyayangi kedua orang tua kalian dan jangan suka membantah perkataan mereka, terutama ibu kalian. Kalian tidak inginkan bernasib sama seperti anak katak yang kehilangan induk katak. Nah, sekian cerita dari kakak. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.